Bismillahirrahmanirrahim. Ini bentuknya nadom ya, tapi tauhid juga sama dari Tijan ya. Cuma ini ringkasan. Bapak dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib syar'i kamu kalab ma'rifat makna kalimat la ilaha illallahu Muhammad Rasulullah. Sakmi. Wajib syar'i kamu kalab ma'rifat makna kalimat la ilaha illallahu Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah itu disebut kalimat tahlil ya. Di syahadat ada dua-duanya nih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, memahami makna kedua kalimat itu hukumnya wajib ya. Ini kan disebutkan wajib syar'i ya. Itu wajib menurut hukum Islam begitu. Wajib syar'i ke setiap orang mukallaf. Orang yang sudah dewasa, sehat akalnya, telah sampai dakwah dan tidak buta tulis sejak lahir ya. Nah, itu wajib. Adapun membaca dijadikan dzikir ya, misalnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu hukumnya sunat. Ya. Sunat. Sunat itu dapat pahala kalau dia tahu maknanya. Ya. Kalau nggak tahu maknanya berdosa. Jangankan dapat pahala. Karena memahami maknanya itu wajib. Kami ya. Jadi kadang orang tuh kan mempermudah ya dalam ceramah. Amalan ini masuk surga, amalan masuk surga. Iya. Jika syarat-syaratnya dipenuhi. Apa syaratnya itu? Pertama harus beriman dulu, bertauhid kepada Allah. Sehingga ketauhidan kepada Allah itu dijadikan kewajiban yang pertama kan menurut para ulama gitu. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Yang pertama wajib kepada manusia itu adalah ma'rifat kepada Allah. Dengan yakin itu maksudnya memiliki dalilnya, bisa menegakkan dalil gitu. Karena kalau orang tidak bertauhid, sholatnya ditolak, zakatnya ditolak, semua amal ditolak kalau nggak ada tauhidnya. Karena harus tauhid dulu. Jadi begini, kalau yang benar ya, ketika kamu usia 7 tahun, nah ya 7 tahun, laki perempuan sama. Di situ mulai diajarkannya. Pertama diajarkan harus mencintai Nabi. Diajarkan bahwa Nabi itu lahir di kota Mekah, diangkat jadi Nabi di kota Mekah, kemudian hijrah ke Madinah dan meninggal di kota Madinah. Nah, 4 hal ini harus diajarkan. Ketika anak itu 7 tahun, Bapak juga dulu nggak sempat ya, sekarang aja sama sih. Yang penting ada pengajaran begitu. Tapi idealnya itu pas usia 7 tahun. Nah, setelah itu baru diajarkan tauhid. Ini gitu. Paham? Ya, harusnya gitu. Makanya kamu bisa sekarang, nanti kalau kamu berkeluarga harus lebih baik dari bapak gitu kan. Ketika anakmu usia 7 tahun, ajari itu. Ya. Jadi diajarkan kecintaan kepada Nabi Muhammad, kemudian juga tentang tauhid, tapi tentu disesuaikan dengan usianya ya. Ya. Nanti juga kamu bisa mengerti sendirilah gimana cara ngedidik anak. Nah, kamu kan orang pintar, bisa dipikirnya. Ada sekarang mah segala game bisa dipikirkan, kerjanya, belajar itu. Jadi masalah di manage waktu gitu, nggak bagi waktu masalahnya. Tapi kadang-kadang kita disibukkan, sengaja setan tuh ya, disibukkan dengan hal yang tidak penting-penting amat gitulah ya. Jadi wajib syar'i itu hukumnya fardhu ain ya. Ma'rifat terhadap maknanya itu. Dari la ilaha illallah itu ada 41 makna ya. Dari Muhammad Rasulullah ada 9. Nanti ada di depan ya. Kita lanjutkan. Bapak dulu ya. Tina kalimah kahiji manana 40 hiji. Tina kalimah kedua ayat 8 plus hiji. Sok.
tina kalimah kahiji manana 40 hiji tina kalimah kadua aya 8 plus hiji. Jelas ini ya, nggak perlu jelasin lagi. Nomor 3. Jadi total 50 tah eta pokok akidah ajaran ti ahlus sunnah nyaeta nabi jeung sahabat. Yuk. Jadi total 50 tah eta pokok akidah ajaran ti ahlus sunnah nyaeta nabi jeung sahabat. Itu juga jelas ya. Lanjut Bapak dulu. Tahtinu 40 hiji 20 wajib akli 20 muhal akli nu hiji majaiz akli. Yuk. Tahtinu 40 hiji 20 wajib akli 20 muhal akli nu hiji majaiz akli. Dari la ilaha illallah itu kan minimal ya, mananya 41 ya. Itu teh 41 teh yang wajibnya aja yang wajib diketahui. Banyak sebenarnya sifat Allah yang baik-baik. Tapi ulama mencukupkan 41 aja itu. Itu udah cukup gitu 41. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat Allah itu kembali ke sana, ke 41 itu ya. Dan yang 41 ini menjadi penangkal musyrik ya. Kalau kita menguasai 41 sifat Allah ini jadikan akidah, insya Allah nggak akan musyrik gitu aja ya. Tapi kalau orang nggak mengetahui pasti ya tiba kena gitu, kena musyrik atau syirik itu ya. Karena kan nggak tahu. Itu masalahnya, repotnya nggak tahu itu. Sehingga dosa paling besar itu bodoh, tidak tahu ya. Kan kita dikasih kesempatan yang sama ke Allah 24 jam semuanya. 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk ngaji, gitu kan? Nah, padahal kita ngaji paling ya itulah kurang kita tuh sebenarnya. Harusnya 8 jam ngaji itu, nuntut ilmu itu ya. 8 jam usaha, 8 jam istirahat, 8 jam ngaji. Bahkan para ulama mah tidurnya juga istirahatnya ya 4 jam nih. 4 jam. Jadi kalau usia orang itu 40 tahun ya, 60 tahun, jika tidurnya 8 jam, berarti selama hidupnya itu dia 20 tahun tidur, 40 usianya gitu. Kan yang dimaksud usia itu dalam aktivitas. Kalau tidur mah nggak diperhitungkan gitu ya, walaupun itu tetap mukmin ya. Tapi kalau orang itu tidurnya 4 jam per hari, jika diambil dari 60 berarti dia 1/6-nya. Jadi 10 tahun dia tidur, 50 tahun hidup gitu. Nah, jadi kan lebihnya 10 tahun. Pengaruh itu. Pengaruh ya. Jadi berkah hidup itu banyak aktivitas gitu. Tidurnya kurang. Kalau lama itu 4 jam ya. Kalau kita makan ya 8 jam, 6 jam lah ya tidur itu. Bagusnya sih 4 jam tapi tiap hari gitu. Tapi kalau pusing mah jangan. Kalau kurang tidur kita pusing ya. Ulama memang sudah niat hidupnya untuk ibadah sih. Jadi nggak masalah gitu. Nah, kamu juga harus sekarang mulai ngatur. Pertama subuh jangan sampai kesiangan gimana tuh ya. Kalau emang ngantuk bangun dulu lah subuh mah, sholat, tidur lagi. Menurut Pak lebih baik begitulah daripada tiap hari kesiangan terus subuh ya. Dosa itu kan, kamu udah dewasa. Semua sama. Anwar, Moen, Hasan, oke. Bapak nggak bisa keras Bapak ya, bukan apa-apa sih. Apa juga berpikiran kalian lagi anak-anak tidur ya, apa juga nggak suka kalau lagi anak tidur dibangunkan ngegeretak rewas nih. Bapak sering kan pudede gitu. Kadang ngelajak aki rewas Bapak itu. Kalian juga sama gitu. Jadi enaknya pengertian gitu, ngerti sendiri. Oh, mulai besok nih. Jadi diatur jangan sampai kemalaman tidur. Kalau tidak ingin kesiangan. Ya. Masa tiap hari kesiangan kan aneh nih. Aneh tuh. Subuh itu kan jam 4 sekarang itu. Tiap hari kita sholat jam 7, jam 6. Takutnya jadi dosa gitu ya. Jadi jangan terus-terusan gitu. Misalnya 3 hari dalam seminggu subuhnya pas gitu. Yang 4 hari
dikurangin aja sedikit-sedikit sampai akhirnya ya tiap hari kita subuh tepat waktu gitu kan. Jam 5 lah setidaknya, kalau nggak jam 4 juga ya. Kan baru adzan di masjid jam 4 ya, jam 5 udah sholat subuh gitu kan. Jadi lebih cerdas nih orang kalau bangun subuh. Lanjutan sampai nomor berapa sekarang? 5 ya. Tadi kan yang 41 teh terbagi 3 ya. Ada 20 wajib, akli 20 muhal, akli 1 jaiz ya. Wajib akli itu sesuatu yang tidak bisa dibayangkan ketiadaannya ya. Kalau mustahil, muhal ya, di sini memuhal. Muhal itu sesuatu yang tidak bisa dibayangkan adanya, jadi harus tidak ada gitu. Jadi lawannya ya, wajib sama muhal itu berlawanan. Wajib akli berlawanan dengan mustahil akli atau muhal akli ya. Nuhiji mah jaiz akli mah jadi sifat bagi Allah yang terserah Allah gitu ya. Hak prerogatif lah kalau di presiden ya. Kalau Allah mau menjadikan silahkan, nggak juga nggak apa-apa, itu namanya jaiz. Seperti membuat makhluk menjadikan diri kita ya, itu bagi Allah itu jaiz hukumnya. Apa Mi? Jaiz ya. Kalau Allah menjadikan ada, kalau enggak juga enggak ada, enggak masalah itu bagi Allah. Nomor 5. Tina anu wajib akli kabagi opat sing ngarti nafsiyah jeung salabiyah ma'ani jeung manawiyah. Sok. Tina anu wajib akli kabagi opat sing ngarti nafsiyah jeung salabiyah ma'ani jeung manawiyah. Jadi sekarang diperkecil ya, dari 41 diambil yang 20-nya dulu gitu kan. Yang wajib itu terbagi 4 lagi gitu kan. Ada yang termasuk kelompok sifat nafsiyah, ada yang termasuk sifat salabiyah, sifat ma'an dan manawiyah. Nomor 6. Wujud sifat nafsiyah da wujud masubutiyah hartosna teu daek pisah ti zat Allah anu gagasok. Wujud sifat nafsiyah da wujud masubutiyah hartosna teu daek pisah ti zat Allah anu gagah. Kan tadi teh kebagi 4 yang wajib teh ya, nafsiyah, salabiyah, ma'ani dan manawiyah. Nah, yang termasuk sifat nafsiyah cuma 1, yaitu wujud. Wujud itu termasuk sifat nafsiyah karena dia adalah hal yang tidak memerlukan elat ya. Di sini sebutkan kan da wujud mah subut ya, subut itu menetap ya, menetap pada zat Allah, tidak akan terpisah man ya, tidak akan terpisah itu. Di sini kan bahasanya tidak pisah, ada mual pisahnya minyak. Sifat subut ya menetap gitu kan, menetap di zat Allah wujud deh. Nomor 7. Kidamba komu kholapah tah eta masalah biyah jeung kiamu binafsih ditambih ku wahdaniyah. Sok. Kidamba komu kholapah tah eta masalah biyah jeung kiamu binafsih ditambih ku wahdaniyah. Tadi wujud termasuk sifat nafsiyah. Kemudian sifat salabiyah ada 5 ya. Kidam, bako, mukhalafah lil hawadis, kemudian kiamu binafsihi dan wahdaniyah ya. 5 itu sifat salabiyah. Salab itu mencabut nih ya. Mencabut dari Allah terhadap sifat-sifat yang tidak layak gitu. Jadi mencabut sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah gitu ya, disebut sifat salabiyah. Nomor 8. Kudrat iradat jeung ilmu hayat sama basor kalam kalebet sifat ma'ani numutkeun ulama ahli. Sok. Kudrat iradat jeung ilmu hayat sama basor kalam kalebet sifat ma'ani numutkeun ulama ahli. Taya sifat ma'ani 7-nya, kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalamnya 7 eta.
Nomor 9. Arika nuhu qadiran muridan aliman hayyan samian oge basiron nyakitu mutakaliman sok. Arika nuhu qadiran muridan aliman hayyan samian oge basiron nyakitu mutakaliman. Ini semuanya pakai konuhum ya, tapi karena darurat nadom jadi yang ditulis di qadiran aja ya. Padahal semuanya harus pakai. Jadi begini. Konuhu qadiran, lalu konuhu muridan, konuhu aliman, konuhu hayyan, konuhu samian, konuhu basiron, konuhu ya itu disebut sifat manawiyah. Tahnu geus ditutur manawiyah nu kacatur numutkeun ulama jumhur nu gaduh ilmu laluhur sok. Tahnutu geus ditutur manawiyah nu kacatur numutkeun ulama jumhur nu gaduh ilmu lalu. Sekarang kamu sendiri ya dari 1 sampai 10 udah itu udah aja sok. Sing enakeun nyaminya udah ieu mah ilmu. Jadi dinadomkeun teh meh tara apal jeung ulang resep karena ilmunya dapat pahala deui sok. Wajib syar'i kan mukallaf marifat mana kalimat la ilaha illallahu Muhammad Rasulullahu. Tina kalimah kahiji manana 40 hiji. Tina kalimah kadua aya 18 hiji. Jadi total 50 ta eta pokok akidah ajaran ti ahlu sunnah nyaeta nabi jeung sahabah. Tatinu 40 hiji 20 wajib akli 20 muhal akli nu hiji majaiz akli. Tina anu wajib akli kabagi 4 sing ngarti nafsiyah jeung salabiyah ma'ani jeung maknawiyah. Tawujud sifat nafsiyah dawujud masubutiyah hartosna teu daek pisah ti zat Allah anu gagah. Didamba komu kolapa ta eta masalabiyah jeung qiyamuhu bin nafsi ditambi kuah daniyah. Kudrat irodat yang ilmu hayat sama basor kalam kalebet sifat ma'ani numutkeun ulama ahli. Ari kaunuhu qadiran muridan aliman hayyan samian oge basiron nyakitu mutakaliman. Tahnutu geus ditutur manawiyah nu kacatur numutkeun ulama jumhur nu gaduh ilmu lalu. Alhamdulillah, makasih ya.